Halo Sambas, hari ini kita bisa bertemu dengan pengurus dari Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia atau tingkat dengan ASPI. Hari ini ASPI mengadakan workshop sekolah manajemen keuangan merupakan sebuah bekal bagi komite. Dan untuk lebih jauhnya kita ingin tahu ASPI itu seperti apa, tanggal berdiri kapan. Mungkin dari Ketua Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ada dulu. Ya, terima kasih Pak Ali untuk berbicara tentang Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia. Memang nama itu barangkali bukan hal yang mudah ya untuk mencari nama asosiasi. Kita pernah juga mengambil nama istilah forum komite juga tidak ada di situ. Hanya yang di situ. Ide dibentuknya asosiasi komite itu ada sejak tahun 2018-an. Pada saat itu kita rapat di SMA 10 dan dihadiri oleh berbagai komite, baik SMA, SMK sampai juga dari sanawiyah aliyah itu hadir. Ya. Dari situ kita kita pikirkan perlu adanya suatu wadah. Sebab yang selama ini bahwa komite sekolah itu kan kalau kita lihat di Permendikbud saja itu bahwa dikukuhkan atau ditetapkan oleh kepala sekolah ya. Sehingga kalau tadi kata ketua itu ya mirip dengan OSIS gitu ya. Maka bagaimana legalitas komite, maka kita perlu ada suatu wadah, suatu himpunan yang namanya asosiasi. Jadi asosiasi ini ada suatu wadah di mana tempat berhimpunnya berbagai aspirasi komite. Nah, kita bentuk se-nasional dulu Indonesia, namun tentu untuk kiprahnya itu kayak mulai dari Jawa Barat. Kita dari KCGT dulu, nanti kita mulai karena banyak hal yang barangkali ya urusan komite itu memang sekarang tidak lagi sembarang asal stempel gitu ya, karena memang tidak bisa seperti itu. Apalagi tanggung jawab sekarang itu yang menyangkut masalah pembiayaan itu dibebankan pada komite. Sementara komite itu untuk mencari dana keluar susah, di dalam juga lebih susah lagi. Jadi kita berupaya lah, maka adanya semacam workshop itu untuk lebih mempermudah, menyederhanakan dan memahami bersama bagaimana langkah komite berikutnya ya. Sebagai contoh saja lah, tahun kemarin kita untuk rapat komite saja kan harus ada surat izin ya, yang tertera di dalam Pergub 80. Dan juga perlu diketahui bahwa sumbangsih asosiasi komite itu dalam munculnya Pergub 44 ya. Walaupun sebetulnya Pergub muncul revisi 97. Tetapi yang kalau kita lihat baca Pergub 87 itu kan sedikit yang diperbaiki, lebih dominan yang diperbaiki. Ini juga salah satu sumbangsih ya asosiasi di dalam menerbitkan munculnya Pergub komite di Jawa Barat gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini barangkali kita sudah selesai melaksanakan workshop dan Kadis semua merespon ya. Artinya ya demi apa ya, tentu demi pendidikan, demi dalam bagaimana meningkatkan mutu pendidikan Jawa Barat. Nah, kita ketahui barangkali inilah kalau kita berbicara sejauh mana perkembangan pendidikan Jawa Barat, barangkali kalau kita lihat tolak ukur dari Olimpiade ini kasihan juga kita ya. Iya. Kota Bandung nggak ada yang masuk Olimpiade ya. Ini barangkali sebagai sambung bagi kita bagaimana ya minimal dari daerah kita pencetus munculnya ASPI ini kita mulai dari Kota Bandung. Apa yang ada yang kelihatannya seperti ya memprihatinkan, mungkin barangkali melalui komite kita bisa bersama-sama untuk melakukan. Itu barangkali yang bisa sampaikan ya dari mungkin dari Kang Bambang di ketua nih, ketua ASPI harapannya ke depannya gimana kan? Tentu visi misi ASPI adalah membangun sekolah Jabar Juara. Karena kebetulan kan sekarang slogan tematik kita adalah Jabar Juara. Untuk Jabar Juara itu tentu untuk jadi juara itu harus dibentuk. Sekolah tidak boleh lahir apa adanya. Nah, kita punya norma 8 standar dalam fenomena membangun sekolah berdasarkan Permendikbud. Oleh karena itu, hadirnya komite adalah untuk memperkuat komitmen Jabar Juara dalam meraih prestasi seperti diharapkan oleh masyarakat. Tadi Kepala Dinas Pak Wahyu pun menyampaikan ingin bahwa semua komponen pendidikan di Jawa Barat itu lahir juara-juara sebagai harapan Pak Gubernur. Oleh karena itu nggak ada juara yang tanpa biaya. Betul. Jadi kalau biayanya seada-adanya ya kasihan, kita juga nggak mau motivasi masyarakat Jawa Barat untuk menjadi juara itu jadi rendah, bahkan tidak mampu berkompetisi. Untuk kompetisi itu perlu biaya. Oleh karena itu hadirnya asosiasi komite itu adalah untuk memberikan perlindungan
merespon harapan masyarakat termasuk pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Jawa Barat. Asosiasi komite itu tidak hanya menyangkut SLA atau pendidikan menengah, SMA, SMK, SB maupun sanawiyah. Satuan pendidikan itu maknanya adalah dari SD sampai SMP dan SMA. Hari ini memang workshop orientasinya berkenaan dengan lahirnya Pergub tentang komite. Kita untuk pertama kali mengadakan workshop agar tidak jadi kesenjangan manakala lahir Pergub 44 dan 97 2002 yang lalu. Ini di lapangan terjadi kesenjangan yang luar biasa dan kita prihatin sahabat-sahabat kita, para kepala sekolah jadi sasaran dan mendapat sanksi, bahkan ada yang terkena hukuman disiplin, bahkan maju di aparat penegak hukum. Nah, karena itu kita nggak mau pada tahun kedua ini terjadi seperti itu. Hadirnya ASPI atau asosiasi komite bersama kepala sekolah kan bagaikan dua sisi dalam satu mata uang. Jadi tidak boleh ada satu di antaranya yang tidak matching berkaitan dengan tata kelola keuangan. Ini kan masuknya di keuangan rata-rata. Saber pungli kan orientasinya keuangan. Saber pungli juga tidak bisa semena-mena memperlakukan sekolah seperti Bu Bagas. Sebagaimana kita sikapi seolah-olah sekolah ini sumbernya pungli. Padahal tidak, kita asosiasi menggaransi bahwa apa yang kita rumuskan di sekolah itu adalah bagian integral yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan itu harus transparan disampaikan ke orang tua, ke masyarakat, ke alumni dan sebagainya. Jadi tanpa transparansi, tanpa keterbukaan di antara penyelenggara pendidikan di sekolah bersama komite, di mana akuntabilitasnya yang akan dicapai. Jadi nggak benar kalau kemudian sumbangan dari orang tua tanpa melibatkan kepala sekolah hadir di tengah-tengah orang tua, kemudian muncul harapan orang tua untuk memberikan kontribusi, dibatasi itu nggak boleh ditulis, nggak boleh ada kata nyumbangnya berapa, kan nggak benar. Orang mau nyumbang itu harus tahu untuk apa sumbangan itu. Sumbangan itu harus dipaparkan dalam RKAS. Mana dana dari pemerintah, mana dana dari gubernur, mana dana yang diperlukan oleh masyarakat. Itu harus disampaikan oleh kepala sekolah. Kalau komite bukan pelaksana program, komite itu mensupport tugasnya kegiatan sekolah, membangun sarana yang diperlukan oleh sekolah. Jadi kalau orang tua mau nyumbang, misalnya mau bangun pintu 5, ya pintu 5 itu harus dijelaskan bukan oleh komite, oleh kepala sekolah. Oleh karena itu revisi tentang Pergub 97 ini juga menjadi keharusan ke depan. Jadi inilah yang antara 944 dan 97 menjadi confused di lapangan, menimbulkan keraguan-raguan. Kita prihatin sampai hari ini ada sekolah yang belum melaksanakan pertemuan dengan orang tua kelas 10. Bahkan izinnya pun belum ada. Banyak, nah itu kan yang prihatin. Makanya workshop ini hadir untuk mempertegas jangan sampai ini tidak terjadi. Padahal norma undang-undangnya dan PP 48 tentang pembiayaan sekolah itu terbuka. Bagi komite, kan PP 48 2010 nggak dicabut. Dan itu ranah partisipasi masyarakat, dasar hukumnya di sana. Tambah diperkuat dengan Pergub. Tapi Pergub jangan bikin pusing lagi gitu loh. Oleh karena itu ASPI hadir di tengah-tengah ini untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang ada dan mengikatkan teman-teman komite dalam satu kata dan bahasa untuk menggaransi bahwa sumbangan masyarakat aman, dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel bersama kepala sekolah. Seperti itu depannya. Nah tadi kan ada keterangan Pak ya dari Pak Kadisdik bagaimana peran komite itu sebenarnya bukan dari penggalangan sumbangan orang tua aja Pak. Kita bisa melihat kemarin dampak dari tidak berjalannya komite itu prestasi anak-anak Jawa Barat ya Pak ya turun Pak ya. Jeblok. Nah terjun. Ya, ini gimana nih Bu menurut Ibu nih ke depannya nih komite harus seperti apa biar anak-anak Jawa Barat itu bisa naik lagi Bu kayak di LKS Bu olahraga dan seni Bu ya. Jangan dibikin gejet oleh aturan-aturan regulasi yang membuat komite seolah-olah heret langkah. Iya. Itu aja. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Bambang itu betul. Tadi disampaikan bahwa yang namanya prestasi nonsens kalau tanpa biaya. Betul.
biaya yang bisa di-cover oleh pemerintah melalui BOS ataupun BUPD jelas belum mampu meng-cover semua kebutuhan yang semestinya. Ideal terendah pun tidak nyampe, batas minimal terendah pun tidak nyampe. Jadi masih dibutuhkan peran serta masyarakat. Untuk melakukan peran serta masyarakat ini peran komite ada di situ. Regulasinya jangan sampai kita gejed langkah. Betul. Regulasi itu jangan sampai kita heret langkah. Ya. Kalau prestasi ingin naik, ya regulasi itu jangan terlalu memperserat lah. Betul. Nah ini mengenai transparansi Pak ya. Ya. Kan kalau SMA SMK kan kita udah menerima bantuan Pak, Ya. BOS, BOPD Pak ya. Swasta Untuk negeri. juga dapat sebetulnya. Kalau itu kan PPBU Bu ya. Nah ini yang negeri. Nah ini untuk Kang Wiro deh. Pupuhu di SMK 2 kan. Nah gimana nih transparansi pemerintah tuh? Jadi pada Udah intinya bagus belum seperti nih, Pak? yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Ajat, oleh Pak Ketua. Jadi intinya kebijakan itu saya minta, jadi jangan sampai antara KCD 1 dengan KCD itu berbeda, ya kebijakan. Nah ini satu-satunya supaya ada keseragaman semua, satu kebijakan. Kebijakan itu bukan dari KCD, tapi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Seharusnya seperti itu. Misal satu kebijakan itu semua juga akan sama. Yang saya dengar informasi sekarang kok di Bandung rame, di Ciamis kok adem, bisa aman Di lancar. Garut ribut. Nah itu salah satunya, makanya itu satu kebijakan dari Dinas Pendidikan. Satu itu, kedua yang disebut sekolah gratis itu setahu saya waktu saya masih di distrik baru hanya untuk SMP, untuk SMA itu belum. Dan kenyataannya juga memang Ya, tidak mampu itu pun belum menggratiskan. bisa terpenuhi semuanya. Iya. Contoh sekarang dengan adanya bantuan dari pihak orang tua siswa, ya sebetulnya kenapa tadi sampaikan oleh Pak Ajat, kok prestasi untuk pendidikan itu menurun? Saya lihat, emang karena anggaran terbatas. Kok kenapa dinas yang lain bisa? Contoh misalkan Dispora. Dispora itu anggaran untuk kegiatan-kegiatan olahraga selalu dipenuhi. Contoh saya kebetulan memegang kemarin aja bawa anak ke Olimpiade di Berlin. Alhamdulillah. Semua kebutuhan untuk atlet, pembinaan dan lain-lainnya itu dipenuhi semua. Kenapa ini tidak? Karena dinas pendidikan juga kan punya prestasi memperlihatkan. Jadi yang sampai kok dinas ini dipenuhi kebutuhan, tapi satu dinas ini enggak. Keinginan kita sama lah pemerintah itu. Ya, karena kita juga ditunggu oleh Pak Gubernur. Kok kenapa dinas olahraga bisa misalkan? Kok dinas pendidikan sampai tidak ada perwakilan untuk ikut Olimpiade? Karena keterkaitan masalah kebutuhan anggaran. Itu sebetulnya ini kan itu. Ya tolong dengan terbentuknya ini, ya kita juga menyampaikan ke Pak Gubernur lah. Jadi jangan pilih-pilih dinas-dinas tertentu. Karena kita juga dituntut ukur berprestasi itu aja misalnya. Ya, sepakat. Ya. Jangan ada pendikotomian. Nggak ada. Saya kebetulan juga ada di Dispora. Kalau Ya, tahu toh persis terbatas seperti tidak itu. punya anggaran, barangkali tadi terbuka dengan orang tua. Itu sebetulnya orang tua tolong kita juga komite beri kebebasan. Jangan dibatasi. Iya. Sekarang contoh Jangan kemarin dikejedin ya, langkah. kita ya hanya sifatnya sumbangan. Dari setengah-tengah acan nyumbang. Ayan 100.000. Oh ya, misalnya itu seperti ada Salah perkataan satu seperti itu. gratis. Nah itulah makanya. Janganlah, tolong. Yang nama gratis itu Bu, setahu saya waktu Belum zaman mampu. pendidik baru SMP. Iya. Itu pun belum sampai merata yang sekarang. Dan ada itu di videonya ya. Jadi Tapi misalnya- betul, ada gratis itu untuk yang tidak mampu. Nah itu kalau tidak maaf seharusnya digaris bawahi Garis bawah gitu kan. jangan Bukan berarti secara pendidikan keseluruhan. gratis itu. belum mampu, masa di kita ini belum mampu. Ya saya membedakan pada saat dinas pendidikan cukup lama sekarang di sport seperti ini bisa membedakan kok kenapa dinas ini kebutuhan dipenuhi semua kok dinas pendidikan enggak. Contoh sampai kemarin terjun payung kan, tidak ada perwakilan satu pun ikut di Olimpiade. Betul. Itu aja. Bagaimana sekolah mau Sekarang di membiayai? sekolah contoh ada olahraga prestasi, ada olahraga kebutuhan khusus, ada olahraga masyarakat. Tapi kok bisa terpenuhi? Ya sekarang lagi melaksanakan kegiatan semua difasilitasi. Anggaran-anggarannya itu kenapa dinas pendidikan tidak? Sedangkan pemerintah menuntut sama punya prestasi yang bagus gitu aja gitu. Iya. Itu aja yang mudah-mudahan nanti ke depan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu samalah memberikan kebijakan bantuan-bantuan Amin. itu aja. Mungkin juga itu perlu ada perubahan revisi lagi Pergub 97. Iya. Jadi jangan mengkang, tetapi memberikan ke orang tua untuk betul-betul lah berpartisipasi. Sebab ini kondisi yang nyata saja. Bangunan sekolah bisa seperti sekarang mentoring dari mana? Itu dari orang tua sih. Itu dari Terus mengenai hasil workshop sekarang Pak, Ya. nanti akan diajukan ke Disdikti Oh, iya. Pak. Iya, iya. Iya, iya. Sebagai masukan ya Bu ya, Iya. untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Ya.
kesepahaman, kesepakatan, keinginan kita Ya. di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu masukan positif Ya. dunia pendidikan buat Indonesia, Bu ya. Ya, buat Bukan buat Indonesia. Jawa Barat Tadi Bandung kan aja. keinginan Ibu Atalia seperti itu. Nah. Jangan cuma di KCD 7 saja peran AXPI. Iya. Jawa Barat dan nasional. Yakin bisa saya, Bu. Bisa. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari pengurus AXPI, Wage Sambas. Itulah para pupuhu di AXPI Indonesia, Bu ya, bukan Jawa Barat lagi, yang dengan totalitas, loyalitasnya ingin memajukan dunia pendidikan. Semoga AXPI semakin jaya, semakin maju lagi dan mempunyai kontribusi positif dalam dunia pendidikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.